Akan tetapi, meskipun mereka mendesah, mereka juga tahu apa yang paling dikhawatirkan Chu Feng saat ini. Tentu saja, itu adalah keselamatan klan spiritual. Teman Chu Feng, lihatlah ini dan lihat apakah ini berguna bagimu. Semua pasukan mengeluarkan harta mereka yang paling berharga, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap perawatan klan Dewa Roh. Tidak mengherankan jika kekuatan-kekuatan ini merupakan entitas yang besar dan kuat dengan latar belakang yang kuat. Beberapa harta alam ini sebenarnya dapat digunakan oleh Chu Feng. Terima kasih banyak, semuanya. Melihat harta karun alam tersebut, Chu Feng cukup tersentuh. Meskipun benda-benda ini memiliki kegunaan yang terbatas, mereka tetap sangat berharga. Kalau kamu tidak memperlakukanku dengan tulus, bagaimana kamu bisa bersedia memberikannya kepadaku? Setelah beberapa waktu, Chu Feng berhasil melenyapkan garis keturunan Istana Suci Pedang Surgawi dari kekuatan klan Dewa Roh. Dia segera mengintegrasikan harta alam yang tersedia ke dalam formasi dan mulai mengintegrasikan kembali kekuatan klan Dewa Roh. Akan tetapi, setelah formasi itu diaktifkan sesaat, Chu Feng berkeringat deras, dengan ekspresi kelelahan di wajahnya. Formasi ini sangatlah sulit. Tuan, kami baik-baik saja sekarang. Anda tidak perlu menyia-nyiakan waktu Anda untuk kami. Shen Hui dan yang lainnya angkat bicara satu demi satu. Awalnya memang sudah seperti ini. Jika terus berlanjut, bahkan jika amukan garis keturunan tidak menjadi bumerang, Chu Feng akan menjadi sangat lemah karena mengaktifkan formasi ini, dan nyawanya bahkan mungkin terancam. Karena kau mengakui aku sebagai tuanmu, kau harus menaatiku. Aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah Chu Feng mengatakan ini, orang-orang dari klan Dewa Roh enggan mengatakan apapun. Adapun yang lain, meskipun mereka juga khawatir tentang Chu Feng, mereka hanya bisa menahannya. Lagi pula, Chu Feng sedang menyelamatkan orang, jadi mereka tidak bisa membujuk Chu Feng untuk tidak menyelamatkan mereka, kan? Untungnya, kekuatan klan Dewa Roh akhirnya berhasil diintegrasikan kembali ke dalam tubuh klan Dewa Roh. Meski belum bisa pulih seperti semula dan masih lemah, setidaknya nyawanya terselamatkan. Chu Feng juga kelelahan dan bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Kondisinya sangat buruk dan tampaknya ia tidak dapat pulih dalam waktu singkat, tetapi semua orang tidak berdaya. Oleh karena itu, Xiao Yuer dan yang lainnya merasa sangat tertekan. Pada saat ini, kepala keluarga Huang Futian berjalan melewati kerumunan sambil memegang pedang petir dan api di tangannya. Teman Chu Feng, aku tahu tidak pantas mengatakan ini sekarang, tapi kekuatan yang menyegel makam kuno itu belum hilang, dan aura berbahaya yang menggantung di atas kepala semakin kuat. Mungkinkah konjungsi 7 bintang belum sepenuhnya selesai? Mendengar ini, yang lain tidak menyalahkan pemimpin klan Huang Futian. Karena apa yang dikatakan pemimpin klan Huang Futian itu benar, aura jahatnya memang lebih kuat. Jika masalah ini tidak diselesaikan, bukan hanya Chu Feng, tetapi semua orang lainnya tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Biar aku coba. Chu Feng memberi isyarat kepada pemimpin klan Huang Futian untuk memberinya pedang api guntur. Kakak, bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Xiao Yuer sedikit khawatir. Dia takut Chu Feng akan merasa terbebani jika dia memegang pedang. Tidak masalah. Kita benar-benar harus menangani masalah ini sesegera mungkin. Jika kita tidak menanganinya, kita semua akan berada dalam bahaya, kata Chu Feng. Pemimpin klan Huang Futian juga menyerahkan pedang api guntur kepada Chu Feng. Ledakan. Pada saat ini, guntur dan api yang menghalangi dunia tampaknya dirasakan dan berputar di seluruh dunia seperti badai. Bukan hanya orang luar saja yang dapat melihatnya, tetapi orang dalam pun dapat merasakan kekuatannya yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Segera setelah itu, Chu Feng mengangkat pedang api petir tinggi-tinggi dan terbang ke udara. Dia tidak punya kekuatan untuk terbang ke udara sekarang, jadi pedang api petirlah yang membawa Chu Feng ke ketinggian. Tak lama kemudian, terdengar gemuruh guntur dan api yang menyelimuti dunia.
Bunyinya seperti guntur, api, dan lolongan binatang buas. Bersamaan dengan gemuruh itu, terdengar pula cahaya redup, bagaikan sebuah formasi, bagaikan kehidupan, menjulang, dan berlari kencang dalam kobaran api dan guntur. Kemudian, aura yang sangat kuat menyelimuti dunia. Semua orang bergidik ketakutan. Kekuatan itu begitu jelas, bahkan lebih mengerikan daripada pecahnya garis keturunan Chu Feng sebelumnya. Di hadapan kekuatan itu, semua orang bagaikan semut di tengah badai. Selama badai itu melanda, semua orang akan tercabik-cabik dan jiwa mereka akan tercerai-berai. Ledakan. Saat berikutnya, langit dan bumi berguncang, seakan-akan seluruh dunia guntur dan api akan runtuh. Itu cahayanya. Cahaya itu membawa sedikit kekuatan guntur dan api, menyambar dari segala penjuru dunia dan mengalir menjadi pedang guntur dan api. Saat integrasi berakhir, kekuatannya menghilang, dan pedang petir dan api kembali ke keadaan semula. Sepertinya tidak ada yang berubah. Hanya guntur dan api yang menghalangi dunia masih ada, tetapi tampaknya hanya tinggal cangkang yang tersisa, setelah kehilangan jiwa dan kekuatannya. Jadi kemana perginya tenaga itu? Mata semua orang terfokus pada pedang petir dan api. Jadi begitu. Chu Feng menatap pedang api petir di tangannya sambil tersenyum. Namun, saat kekuatan terbang pedang api petir menghilang, Chu Feng terjatuh. Semua orang terbang ke udara, tetapi Huang Fu Zantian cepat dan tangkas, dan menjadi orang pertama yang memeluk Chu Feng. Teman Chu Feng, apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya pemimpin klan Huang Fu Tian. Meskipun keributan yang disebabkan oleh pedang petir dan api tadi sangat kuat, aura berbahaya masih menyelimuti dunia. Pedang ini memang tidak sederhana. Selain menjadi senjata suci yang sangat kuat, pedang ini juga bisa membuka pintu surga, kata Chu Feng. Gerbang ke surga. Mendengar ini, semua orang merasa senang untuk Chu Feng, dan banyak orang juga menunjukkan rasa iri. Lagi pula, gerbang surga tidak hanya memungkinkan akses langsung ke sungai surgawi ke-9, tetapi juga memungkinkan akses ke tempat yang penuh dengan peluang. Disebut gerbang surga karena dapat mengantarkan ke surga hanya dengan satu langkah saja. Namun saat berikutnya, semua orang terkejut. Aura jahat yang sebelumnya menyelimuti makam kuno itu kini tumbuh dengan sangat cepat. Melihat ini, semua orang mengeluarkan metode pengamatan mereka. Karena guntur dan api yang menghalangi dunia tidak lagi memiliki kekuatan, mereka menggunakan metode observasi untuk melihat situasi luar dari dalam. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa gumpalan awan gelap yang besar telah muncul di atas makam kuno itu. Awan itu tidak menutupi dunia tertentu, melainkan menutupi seluruh langit di atas makam kuno itu. Namun, setelah diamati lebih dekat, ternyata itu bukan awan gelap. Aura yang bergelora itu sangat hitam, dan aura mengerikan dan berbahaya itu berasal dari aura hitam. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari api hitam, disertai cahaya merah yang megah. Cahaya merah menyambar bagaikan kilat di awan. Wajah orang-orang menjadi semakin jelek. Bahkan Xiao Yuer, Wang Qiang dan yang lainnya tampak gelisah. Saat cahaya merah itu muncul, semua orang merasakan kesulitan bernafas, dan muncul perasaan yang sangat aneh, seolah-olah cahaya merah itu memiliki daya hisap, ingin menarik jiwa mereka. Dan lampu merah itu muncul lagi, dan saya merasakan hal yang sama setiap saat. Seolah-olah hidupnya terikat pada lampu merah itu dan dapat direnggut kapan saja. Apakah perasaanku salah? Mengapa aku merasa jiwaku akan meninggalkan tubuhku ketika cahaya merah itu muncul? Huang Fu Zantian tampak panik. Si jenius tua tak kenal takut dari klan Huang Fu Tian ini sebenarnya merasa gelisah. Kamu juga punya satu. Kupikir aku satu-satunya yang memilikinya, kata kepala keluarga dari klan Huang Fu Tian. Setelah berbicara, orang-orang menyadari bahwa setiap orang memilikinya. Saudaraku, kalau begitu, apa itu? Mungkinkah itu formasi pengorbanan? Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. Itu memang formasi pengorbanan, kata Chu Feng. Pembentukan pengorbanan.
Bukankah warisan 7 bintang telah diperoleh? Apakah konjungsi 7 bintang gagal? Pemimpin klan Huang Fu Tian bertanya, dan dia juga panik. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan semua orang. Konjungsi 7 bintang berhasil, tetapi kami meremehkan lawan kami. Pihak lain tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Formasi pengorbanan ini seharusnya sudah ada sejak lama dan selangkah lebih maju dari kita. Seharusnya saat kita menyelesaikan konjungsi 7 bintang, pihak lain juga sedang mempersiapkan formasi pengorbanan ini. Meskipun kami berhasil, dia juga berhasil, kata Chu Feng. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya semua orang. Jika kau ingin meninggalkan tempat ini, kau harus membubarkan formasi pengorbanan ini. Namun, kekuatan formasi pengorbanan ini harus dihubungkan dengan makam kuno itu sendiri, karena dari sudut pandang manapun, formasi ini meliputi seluruh makam kuno. Ini adalah kekuatan dari zaman kuno, di luar imajinasi. Sangat tidak mungkin untuk menghancurkan formasi pengorbanan ini dengan paksa. Menurutku, kita perlu menemukan orang yang memasang formasi pengorbanan itu. Hanya dengan menemukan orang ini, kita bisa menghilangkan formasi pengorbanan itu, kata Chu Feng. Pada saat yang sama, jauh di dalam makam kuno, riak-riak yang bergelora mengamuk bagai langit berbintang, dan kapak cahaya raksasa menyapu langit, dan raksasa itu terbang mundur. Pada saat ini, banyak bekas luka mengejutkan muncul di tubuh raksasa itu. Namun, tidak ada kepanikan di wajahnya. Malah, ia mendongak dan menunjukkan senyum aneh. Ternyata formasi pengorbanan telah menyebar di sini dan akan segera menutupi seluruh langit berbintang ini. Desir. Dua sosok terbang dari dua arah dan berkumpul bersama. Mereka adalah Tianjian Qingyuan dan Song Changsheng. Saat ini, keduanya tidak terluka, tetapi mereka kehabisan napas. Sekalipun mereka bersatu, menghadapi raksasa itu tidak akan mudah. Apakah itu kamu? Keduanya menatap raksasa itu pada saat yang sama, dan merasakan bahwa formasi pengorbanan itu berkaitan erat dengan raksasa itu. Raksasa itu tidak menjawab secara langsung, tetapi malah berkata dengan nada seperti sedang menonton pertunjukan. Cek, harus kuakui, kamu tidak lemah. Dunia seni bela diri inilah yang membatasi Anda. Jika Anda memasuki sungai surgawi ke-9, Anda akan memiliki potensi besar. Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi. Song Changsheng dan Tianjian Qingyuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerang lagi, dan kapak cahaya raksasa dan hujan pedang yang menutupi langit diluncurkan lagi. Mereka tahu bahwa untuk menyelesaikan krisis, mereka harus membunuh orang di depan mereka. Tentakel monster besar itu keluar dari belakangnya pada saat yang sama, dan senyuman aneh masih tersungging di wajahnya. Di pihak Chu Feng, wajah semua orang pucat dan dipenuhi keputusasaan. Makam kuno ini sangat besar, bagaimana kita bisa menemukannya? Jika penilaian Chu Feng benar, pihak lain tentu akan tahu. Selama mereka bersembunyi, bagaimana mereka bisa menemukannya? Lagi pula, makam kuno ini luas dan tak terbatas, dan mereka tidak tahu seberapa besarnya. Mencari seseorang di makam kuno ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Kenapa harus khawatir? Lagi pula kalian semua akan mati di sini hari ini. Namun pada saat itu, terdengar suara dari angkasa yang jauh. Seketika, sosok Jie Mubai muncul. Kamu masih berani datang? Saat mereka menemukan Jie Mubai, beberapa kekuatan besar menyerangnya. Namun, setelah kekuatan itu mendekati Jie Mubai, mereka tampak tertelan dan menghilang. Hal ini membuat semua orang mengerutkan kening, menyadari bahwa Jie Mubai datang dengan persiapan. Cek, sekelompok orang yang sekarat, apakah kalian ingin membawaku pergi sebelum kalian mati? Kau terlalu memikirkannya. Kalian semua akan mati dalam formasi pengorbanan ini. Tapi aku bisa bertahan. Jie Mubai dengan percaya diri mengeluarkan selembar kertas jimat hitam. Potongan kertas jimat ini diberikan kepada Jie Mubai oleh orang misterius dan kuat yang menyebut dirinya kaisar saat ia bertemu dengannya di makam kuno. Namun saat ini,
Kertas jimat ini kosong. Saat berikutnya, semua orang terkejut. Di belakang Jiemubai, bayangan berbentuk manusia yang tingginya 100 meter muncul, dan pada saat yang sama, aura yang kuat menyembur keluar, menyapu langit dan bumi. Aura itu begitu kuat hingga menaungi semua orang yang hadir. Bayangan itu berubah dari virtual menjadi nyata, dan ternyata adalah monster humanoid berkepala 1 dan berlengan 6. Di bawah masing-masing pergelangan tangannya, bukan telapak tangan, melainkan cakar tajam. Adapun wajahnya, meskipun juga memiliki 5 fitur, ia sangat jelek, mengerikan, dan suram. Matanya sebesar kepalan tangan, hidungnya menonjol keluar, dan mulutnya terbelah hingga ke pangkal telinganya dan penuh dengan gigi-gigi tajam. Inilah monster yang ada di dalam jimat itu. Jiemubai tidak pernah berani memanggilnya sebelumnya karena itu memerlukan pengorbanan jiwanya. Dia ragu-ragu sebelumnya karena dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain. Namun ketika barisan pengorbanan itu muncul, ia tahu ia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa menunggu dan mati. Ia harus mencari perlindungan kepada pria misterius dan berkuasa yang menyebut dirinya kaisar. Oh, namun pada saat ini, terdengar suara tawa kecil. Itu Song Yun. Siapa yang ingin kau takuti dengan benda jelek ini? Ketika Song Yun mengatakan ini, semua orang di sini tercengang. Aura monster itu begitu kuat sehingga tampaknya tidak dimaksudkan untuk menakuti orang. Gadis kecil, apa kau pikir aku mencoba menakutimu? Jiemubai juga menatap Song Yun dengan penuh minat. Menurutnya, Song Yun sedang mencari kematian. Song Yun tidak menanggapi Jiemubai, tetapi mendongak lagi dan melihat formasi pengorbanan yang menutupi langit berbintang. Tiba-tiba, Song Yun mengatakan sesuatu yang membuat semua orang bingung. Baiklah, kita akhiri saja seperti itu. Bahkan Jiemubai tampak bingung. Gadis kecil, apakah kamu takut sekali? Langkah Song Yun selanjutnya membuat semua orang semakin bingung. Ia benar-benar berjalan di udara, selangkah demi selangkah, menuju ke arah Jiemubai. Gadis kecil, apakah kau memprovokasiku? Atau kau takut mati dan ingin bergabung denganku? Jiemubai bertanya pada Song Yun. Aku akan berlindung padamu. Song Yun tiba-tiba berhenti dan menatap Jiemubai. Lalu dia tersenyum menghina. Apakah kamu layak? Aduh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan mulut berdarah muncul dari belakang Jiemubai. Dia benar-benar menelan Jiemubai dan monster humanoid di belakangnya dalam satu tegukan. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah monster dengan aura setinggi 10.000 meter. Bentuknya seperti aura, garis luarnya seperti singa, anggota badannya kuat, dan ada ekor di belakangnya. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Ia hanya memiliki satu mata, yang sangat besar dan menempati separuh kepalanya. Di dalam mata besar itu, terdapat 9 pupil, yang tampak aneh, menjijikkan, dan menakutkan. Semua orang akrab dengan benda ini. Itulah api iblis bermata 9. Monster itu adalah monster yang dimurnikan oleh Dewa Surgawi penekan iblis. Sebelumnya, ketika Song Yun dan Raja Baru mendapatkan warisan Dewa Surgawi penekan iblis, Raja Baru ingin mengendalikan api iblis bermata 9, yang kemudian menghancurkan segel api iblis bermata 9. Untungnya, Song Changsheng tiba dan membunuh api iblis bermata 9. Tetapi mengapa api iblis bermata 9 ini muncul lagi? Tepat ketika semua orang bingung. Api iblis bermata 9 telah tiba di depan Song Yun. Adegan berikutnya membuat wajah semua orang berubah drastis, dan jawabannya tampaknya terungkap. Api iblis bermata 9 yang besar telah menyusut drastis, dari tubuh 10.000 meter menjadi sekitar 10 meter. Meskipun penampilannya mengerikan dan sifatnya brutal, ia berbaring patuh di depan Song Yun seperti seekor kucing. Biarkan Song Yun mengulurkan tangan dan menyentuhnya.